Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dalam pembelajaran tematik kali ini, kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu tema 5, sub 2, pembelajaran 3 dan 4. Topik yang akan kita pelajari adalah yang pertama, benda magnetis dan benda non-magnetis, lanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Yang kedua adalah tentang daftar riwayat hidup. Berdasarkan hasil percobaan yang sudah kalian lakukan di pembelajaran sebelumnya, maka benda itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu benda yang bersifat magnetis dan benda yang bersifat non-magnetis. Contoh-contoh benda yang bersifat magnetis ada peniti, paku, kemudian penjepit kertas, gunting. Sedangkan benda non-magnetif seperti pensil, penghapus, sisir, batu, kayu, daun, karet gelang, dan kaca. Jadi, anak-anak, kesimpulannya adalah benda magnetis itu adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan benda non-magnetis itu adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang riwayat hidup. Dari riwayat hidup ini, ada hal-hal yang akan kita pelajari. Namun sebelumnya, kita harus mengetahui dulu yang namanya data-data diri. Data-data diri yang sudah kita pelajari saat mengisi formulir berupa nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Nah, data-data diri kamu ini nanti yang akan digunakan dalam membuat daftar riwayat hidup. Jadi, apa sih daftar riwayat hidup itu? Daftar riwayat hidup adalah, atau dikenal juga dengan kurikulum vitae, dokumen atau catatan yang menggambarkan diri pribadi seseorang. Dokumen ini dirancang agar penggambaran diri menjadi lebih singkat. Apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup adalah yang pertama, data pribadi. Cantumkan semua data pribadi kalian agar daftar riwayat hidup ini jelas mengenai diri kalian. Yang kedua, bidang yang diminati. Bidang yang diminati ini adalah bisa seperti olahraga atau misalnya bidang surat menyurat, kemudian atau bisa juga dalam bidang komunikasi dan lain sebagainya ya. Yang berikutnya adalah riwayat pendidikan. Kamu juga harus menuliskan riwayat pendidikan kamu. Contohnya, riwayat dari TK, SD, dan SMP, SMA, sampai perguruan tinggi jika kamu sudah sampai ke perguruan tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah ekstrakurikuler atau kursus. Kamu tuliskan ekstrakurikuler apa yang kamu sudah ikuti. Misalnya ekstrakurikuler atau kursus menjahit atau kursus bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan lain-lain. Kecakapan. Kecakapan ini adalah skill yang kamu miliki pada saat ini. Misalnya kamu cakap atau bisa berbahasa Inggris, ya boleh kamu tuliskan dalam daftar riwayat hidup. Kemudian kesimpulannya. Kesimpulan ini bisa kamu isi secara singkat mengenai kemampuan dan sikap yang kamu miliki dalam daftar riwayat itu secara singkat. Bisa kalian perhatikan contoh daftar riwayat hidup berikut. Pertama, yang ditulis adalah data pribadi, seperti nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir,
agama, warga negara, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Selanjutnya, bidang yang diminati. Saya berminat di bidang olahraga. Riwayat pendidikan yang ditulis di sini adalah dari mulai mengenyam pendidikan formal, yaitu mulai dari SD, SLTP atau SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Yang berikutnya adalah ekstrakurikuler atau kursus. Di sini kursusnya yaitu mengikuti bahasa Inggris dan menjahit. Kecakapan, mampu mengoperasikan komputer dengan baik, salah satu kecakapan yang dimiliki. Kesimpulannya adalah yaitu penjelasan singkat mengenai sikap dan keterampilan yang dimiliki oleh yang ada di dalam daftar riwayat hidup. Contoh misalnya memiliki pendidikan dan kemampuan serta tekad, semangat, dan kerja keras. Nah, ini adalah salah satu contoh daftar riwayat hidup anak-anak yang nantinya bisa kalian jadikan pedoman dalam ataupun contoh dalam kalian membuat daftar riwayat hidup kalian masing-masing. Nah, setelah ini akan ada tugas membuat daftar riwayat hidup. Oke, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Pada video kali ini kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.